Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih dan solihah kelas 3? Ustadzah harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar di tema 2 subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Makhluk hidup diciptakan oleh Allah agar saling bermanfaat satu dengan yang lain. Sesuai tema kali ini yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dapatkah kalian membayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai bahan baku industri. Yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga. Selanjutnya, tumbuhan bermanfaat sebagai bahan pakaian yang terbuat dari tanaman kapas. Selanjutnya, sebagai pewarna alami dan sebagai tanaman obat-obatan. Banyak sekali kan manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita semua. Di bawah pohon yang rindang, Dayu dan teman-teman sedang membaca sebuah dongeng. Apa ya yang dimaksud dengan dongeng itu? Dongeng adalah cerita tentang suatu kejadian yang penuh hayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Apa saja ya contoh dongeng? Contoh dongeng yang pertama ada cerita tentang Malin Kundang. Selanjutnya ada dongeng tentang si kancil dan si tikus dan dongeng tentang lutung kasarung. Unsur-unsur dalam sebuah dongeng. Ada tokoh, latar, watak, alur, dan amanat. Diperhatikan ya, Ustadzah akan menjelaskan pengertian dari masing-masing unsur berikut. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Biasanya tokoh di sini ada hewan, manusia, mungkin ada tumbuhan. Tokohnya adalah pemeran atau pelaku yang ada di dalam dongeng atau cerita. Selanjutnya yaitu latar. Latar di sini adalah tempat, waktu, atau suasana yang ada di dalam dongeng. Misalnya, tempat terjadinya cerita itu ada di mana? Misalkan di hutan, di tepi sungai, atau di pasar. Waktu atau suasana. Waktu pada cerita kapan? Apa siang hari, pagi hari, dan suasananya bagaimana? Apa menyenangkan, menyedihkan? Itu adalah semua disebut dengan latar. Selanjutnya adalah watak. Watak adalah sifat tokoh. Watak di sini biasanya ke sifat tokoh, misalnya tokohnya bersifat baik, pemaaf, jahat, suka menolong.
Selanjutnya adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Biasanya ceritanya itu menceritakan dari awal sampai akhir. Cerita itu dinamakan alur. Selanjutnya adalah yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada si pembaca dongeng. Selanjutnya adalah jenis-jenis dongeng. Ada banyak macam jenis-jenis dari dongeng. Perhatikan ya anak-anak. Jenis dongeng yang pertama ada namanya mite. Mite di sini adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib. Biasanya tokoh-tokohnya adalah dewa. Yang kedua adalah legenda. Legenda di sini dongeng dengan peristiwa sejarah atau suatu asal-usul daerah. Selanjutnya adalah fabel. Fabel merupakan dongeng yang tokohnya adalah hewan. Selanjutnya ada hikayat. Hikayat di sini dongeng yang menceritakan kehebatan seseorang. Yang terakhir jenis dongeng adalah parabel. Parabel di sini dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Berikut adalah cara berterima kasih kepada sesama makhluk hidup. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah merawat tanaman di sekitar, membantu teman yang sedang kesusahan, berbagi makanan dengan teman, memberi makan hewan, dan yang terakhir merawat hewan peliharaan. Contoh-contoh tadi merupakan pengamalan sila kedua pada Pancasila. Supaya adil dalam berbagi, kita belajar berhitung ya. Sifat penjumlahan yaitu pertukaran. Nama lainnya adalah komutatif. Berikut adalah contoh penjumlahan bentuk pertukaran. Di dalam sebuah keranjang terdapat 102 buah jeruk ditambah dengan 203 buah jeruk sama dengan 305 buah jeruk. Nah, bagaimanakah apabila kita tukar, apakah hasilnya tetap sama? Diperhatikan ya. 203 ditambah 102 sama dengan 305 buah jeruk. Ternyata hasilnya adalah sama. Jadi kesimpulannya, dalam setiap penjumlahan komutatif, apabila angka pada penjumlahan tersebut ditukar tempatnya, maka hasilnya adalah sama. Yuk kita belajar pola irama lagu dengan judul Cemara, ciptaan A.T. Mahmud. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Nah, coba kita ulangi satu kali lagi ya. Silahkan diikuti anak-anak ya.
Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Setiap lagu memiliki irama. Irama yang berulang-ulang membentuk sebuah pola irama. Seperti contoh lagu Cemara yang kita nyanyikan tadi. Diperhatikan ya, pada lirik yang berwarna biru, pada lirik pertama dan kedua memiliki irama yang sama. Seperti ini. Cemara pohon ramping. Itu adalah lirik yang pertama. Lirik yang kedua, ketika angin lalu. Sama halnya dengan lirik yang berwarna hijau. Pada lirik pertama mempunyai pola irama seperti berikut. Bergerak-gerak kian kemari. Begitu juga dengan lirik yang kedua yang berwarna hijau. Terdengar desir di telingaku. Seperti itu. Jadi, setiap lagu memiliki irama yang berbeda. Pola irama dapat dibentuk dengan bunyi benda. Contohnya, ketukan meja, tuk. Tepuk tangan, prok. Tepuk tangan, prok. Ketukan meja, tuk. Tepuk tangan, prok. Tepuk tangan, prok. Jadi, jika disambung menjadi tuk, prok, prok, tuk, prok, prok. Di dalam lagu terdapat nada. Nada adalah bunyi yang tinggi dan rendah. Nada disusun menjadi tangga nada. Bunyinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Alhamdulillah, untuk pembelajaran tema 2 subtema 1 kali ini sudah selesai. Nah, saya harap kalian tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa untuk dikerjakan ya tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.